Sis, kitab pertama di Alkitab itu jadian bukan sih? Kejadian. Oh, jadian. Mikirnya jadian masa sih? Mikirnya happy terus nih. Mau jadian sama siapa sih? Nah, gue juga ada nih, Ro. Kitab Perjanjian Baru, abis Korintus itu Galatia ya. Oh, Galatia. Lu hostnya yang galau. Lu dapat dari mana sih? Ini gue dapatnya dari Catholic Feed. Oh, Catholic Feedgram. Udah pada tahu dong ya. Apa itu, Kak? Nah, kita mending langsung ngobrol nih. Pas banget hari ini kita kedatangan Coach Steven. Ya, karena kita hari ini balik lagi bareng Hiro dan Siska di Podcast OMK. Obrolan Muda Katolik pasti menarik. Thank you. Welcome, Coach Steven. Meriah ya. Oh iya, harus Meriah dong. dong, Harus ada unsur-unsur meriah. Orang yang nonton. Waduh, gila. Yes, thank you Coach Steven sudah hadir dan yang dibalik semuanya ini yang mendirikan. ini. Iya, Feedgram, harusnya ya. sih yang nonton udah pada follow ya. Oh iya dong. Aduh. Followersnya aja udah 227.000. Waduh. Followers kalian udah berapa tuh? Ya kita mulai ngobrol. Iya, welcome Coach Steve. Gimana? Apa kabar? Baik. Aduh. Oh, Gue agak bingung mau ngomong apa di sini. saking bingungnya rambutnya sampai putih guys. Kan kemarin habis jadi capres. Wah iya. Udah selesai ya. Sekarang kita udah boleh ya. Nomor 4 Sebut-sebut kan? angka ya. Nomor 4 kan? 7. Iya. Ini mungkin banyak yang follow tapi mungkin banyak belum tahu behind the scene ya Iya, atau cerita-cerita makanya. awalnya. Kita pengen tahu dong kok. Mungkin boleh spill nggak sih sebenarnya tuh awalnya gimana dan kenapa namanya Catholic Feedgram? Kenapa ya Ya. namanya? Waduh, bingung juga nih. Sebenarnya ini awalnya sih bikin itu tahun berapa ya? 2015-an kali belum ada. Buset, 2015 gua ngapain? Udah lahir. Gua belum lahir. Oh, belum lahir. Berlebihan lu. Gua ngapain dia itu ya? Oke, 2015 ya. Kira-kira 10 tahun, 9 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi dulu tuh gue masih kerja bantuin kelola gedungnya Yesuit lah gitu. Di salah satu gedung Yesuit. Oke. Kita bikin acara, memang waktu itu gue iseng lah buat nge-tag salah satu akun rohani yang waktu itu nggak banyak kan waktu itu nggak banyak. benar-benar. Gue nge-tag Insta Katolik dan habis itu direspon di DM, bagus nih acara di mana gitu kan. Ya ngobrol-ngobrol lah ya, gue di sini, ayo main-main gitu, kita bisa bikin apa. Nah, dari situ kita akhirnya ketemu, terus ya ngobrol-ngobrol bahwa oh dia tuh sebenarnya punya apa, memang keahliannya di bidang komunikasi, sosmed, lalu ngobrol-ngobrol. Ya udah, nanti kita ada bikin apa, kita coba bareng-bareng. Dari situ akhirnya kenalan, ngobrol-ngobrol. Ya udah deh, kita sering diskusi-diskusi sampai akhirnya pada waktu itu ini banyak nih yang ngetek DM pengen di-repost, Konten-konten ya. kontennya. Cuman kan kalau Insta Katolik terlalu formal, kayaknya nggak cocok kita bikin itu lagi, bikin anak muda yuk gimana gitu. Akhirnya ya udahlah kita bikin namanya Catholic Feedgram gitu. Kenapa namanya Feedgram? Sebenarnya waktu itu ya kita sebenarnya terinspirasi sih dari dua banyak kayak Indofeedgram Iya. Oh iya, benar. Lagi booming ya. aja Catholic Feedgram gitu. Yes, Jadi yes, Feedgram. ya Apa-apa udah ya. bikin. Tapi ya sebenarnya kita nggak terafiliasi sih, cuman Oh. Oh, bukan satu grup ya? Keren segeng. Bukan ya. Kirain satu circle gitu. Ada circle. Mereka udah jauh lebih hebat lah. Kita segini-segini aja. Ya udah kita bikin ya buat ini aja sih, buat nampung karya teman-teman yang waktu itu udah ngetek kita supaya mereka juga punya wadah gitu. Sekalian juga pengen nunjukin bahwa kalau dulu kesannya orang Katolik itu boring ya. Cuman kayak gini-gini aja, yang kalau misalnya misa tuh ritualnya banyak banget, harus sopan-sopan, semuanya kudus-kudus. Nah ternyata di luar sana tuh banyak yang mereka bisa bikin sesuatu karya yang asik-asik gitu. Cuman nggak pernah ada wadahnya aja gitu. Nah kita coba bikinnya Catholic Feedgram, puji Tuhan sih diterima dengan baik gitu. Gitu sih sebenarnya. Wah, 2015 ya. Waduh. Ngapain itu? Posting pertamanya 2016. 2016. 2016. Jadi dibikinnya April. 2016 baru
pertama kali posting? Enggak, bikinnya 2015 tuh ketemu, terus ketemu. ngobrol-ngobrol baru akhirnya bikinnya 2016 sih. Oh, jadi prosesnya dari 2015. Kurang lebih ya. Iya, Ya, Gue iya. lupa, cuman kurang lebih segitu lah. Iya, kamu nyampe putih gimana? Katolik Fitgram ya. Kumpulan orang muda Katolik kreatif nih istilahnya ya. Bukan gue yang bikin sih, kata-katanya itu. Jadi Sampai sekarang kalau teman-teman udah ada sesuatu atau konten jadi bisa mekanisme gimana sih kok? Penasaran biar siapa tahu teman-teman ada nih. Kalau yang masih ngetek-ngetek itu. Kayak gitu. nggak ada metode khusus sih. Iya, iya. Sebenarnya ngetek aja biar kita Lihat ya, ngelihat kan review ya. pakai hashtag, pakai Iya. ngetek. Ya kita masih pakai cara tradisional gitu sih. Iya. DM nanti kalau memang kita Cocok. lihat bagus ya kita repost biasanya Iya. sih gitu. Oh. Kalau dulu kan karena belum banyak ya, Iya. orang di repost tuh seneng. Iya, Cuman benar. kalau sekarang Sekarang kadang-kadang kan kalau banyak. nge-repost Enggak juga ya? ada yang seneng, ada yang kayak merasa wah kok lo nggak minta izin juga Oh. ya. Yang penting kan Jadi kita kalau sekarang mention lebih kan. hati-hati Iya, gitu. hati-hati. Tapi mention sekarang. biasanya kan Mention, di bawah mention, kayak benar. sama akunnya gitu ya. Mm-mm. Gitu. @hidup Katolik misalnya. Berarti boleh nih hidup kamu. Oke, boleh collab ya, collab. Boleh. Oke, gimana gitu sih. Tapi sampai sekarang udah 227.000 Iya, nih, loh. aduh. Siapa yang nggak tahu Katolik Harus. Fitgram sih? Tinggal baru tahu behind the scene-nya siapa ya, nggak sih? Masa sih? Ya iyalah. Ajak subrek dong. Subrek. Nah, tadi kan awal mula Ya. nih ya kan, awal mulanya bikin. Nah, terus sebenarnya di balik Katolik Fitgram ini selain kakak, siapa lagi nih? Apakah ada sejuta umat mungkin yang ikut? 1.250.000. Wah. Waduh, Enggak. 250-nya ini ya receh ya. Kecil. Kalau yang daily basis sekarang buat ngejalanin konten, kita kemarin baru ibaratnya baru apa ya, bikin ulang lah gitu ya. Oke. Siapa aja yang ini. Kalau sekarang sih total yang kita bikin konten dan nyanyiin konten ini kurang lebih 5 orang sih. Ya, Cuman di luaran itu juga banyak yang support volunteer. di gitu ya. volunteer Oh. lain gitu, misalnya di Iya. kan kalau sekarang kan nggak cuma Instagram, ada TikToknya juga. Ada TikTok ya benar. Iya, kan mereka ada juga yang bikin seperti ya kegiatan-kegiatan rohani lah kayak Bible study gitu, kayak ya seperti itu loh yang ngurusin renungan harian gitu. Mereka udah ada yang in charge masing-masing di situ. Nah, kalau dihitung sih banyak sih di atas 10 kayaknya kalau kayak gitu. Tapi kalau yang buat itunya doang ya kurang lebih 5 orang sih. Iya ya. Jadi bikin day to day konten ya kok ya. Dan semuanya sifatnya ya volunteer. Iya. Oh. Community base lah ya. Mm-mm, Sifatnya community ya. base. Iya, iya, iya. Wah, jadi bisa banget ya. Join kali ya. Join. Berarti ini komunitas. Bener nih. Oh, ya bener ya. Bentar lagi kita join. Udah tiap hari bikin sosmed loh. Mana sih? Tiap hari bikin Kayak sosmed. lo nggak ditanya berapa orang di kantor dia kerjainnya. Satu. Makanya tadi pas ngomong 5 apa gue join ya? Tapi nggak digaji nih. Digajinya adalah pahala Iya. di surga. Aduh, aduh. Berat. Romo denger lo. Aduh. Membantu Romo. Tapi kalau ditanya kan udah makin banyak nih kok ya akun-akun Katolik gitu ya. Apa sih kalau yang bikin beda Katolik Fitgram gitu dan apa yang bikin teman-teman tuh kayaknya betah gitu ya untuk pantau terus, Emang masih ikutin terus. pada betah ya? Nggak tahu sih, gue nggak karena Betah saya banget. betah juga Betah sih. Iya. banget tuh, apalagi yang tadi galau Tia. Apa ya tips khususnya kayak nggak ada karena basically nggak pernah memposisikan gimana sih kalau kan kalau yang kita kelola sebenarnya kan ada Insta Katolik, ada Katolik Iya. Fitgram, ada Katolik Media. Iya. Kalau Katolik Media sama Insta Katolik itu udah jelas positioningnya, mereka mau lebih serius belajar katekese gitu. Wah, benar. Kalau Katolik Fitgram itu kan lebih ke anak muda, jadinya lebih memang kayak gaya bebas aja sih sebenarnya. Iya. Apa yang menjadi tren ya itu yang kita coba jalanin sih gitu. Jadi kalau ditanya ilmunya apa, nggak ada, cuman konsistensi Tukang aja sampai sih belibet. sebenarnya. Iya. Tapi tadi masing-masing pegang tuh kan Insta Katolik sendiri itu tadi dari 5 orang timnya tadi. masing-masing, Oh, timnya timnya Masing-masing. masing-masing. Oh, Katolik Media. Katolik. Apa? Katolik Fitgram. Katolik Fitgram sama Insta Insta Katolik. Katolik. Oh, ada Iya. 3. Karena kan ekspertisnya beda-beda. Kalau gua mungkin ekspertisnya yang agak receh-receh Receh-receh. gitu. Tapi kalau tanya soal ilmu agama ya segitu-segitu aja gitu. Biasanya Insta Katolik. kalau mereka yang taunya ilmu agamanya dalam biasanya susah buat receh biasanya gitu. Saling ya. Iya
Iya, jadi kalau itu udah ada tempatnya masing-masing lah. Biar seimbang ya. Iya. Biar seimbang semuanya. Menarik, itu menarik. dia. Jadi punya keinginan bikin, tapi segmennya masing-masing bikin menarik sih Iya, jadinya. karena Orang udah tahu follow segmentasinya. Iya. ya berdasarkan nggak sih? kebutuhan ya. Iya, mungkin kita kurang-kurang kerjaan kali ya. Jadi tapi kok kurang kerjaannya itu bikin orang happy Ya, berfaedah gitu ya, loh, gitu ya. berfaedah. Ada wadah lah, jadi kayak Gitu. Nggak nangis di pojokan. Gitu. Pengalaman ya. Kemarin. kok pernah? Gimana cerita? Aduh, malah gue yang ditanyain. Udah, itu yang kemarin soalnya. belok deh. Gua 2 episode udah dibilang jomblo loh. Jangan ditambahin di sini lagi. Nggak apa-apa. Yang penting cocok dapatnya kan. Amin. Nggak Kalau usah berwaktu, nggak usah. Oh, iya, berarti episode ini gue didoain. Nah, kita juga doain supaya Katolik Fitgram ini terus berkembang. Iya, Bener, Ro. pasti. Iya. Aduh. Kayaknya makin banyak nggak sih anak-anak Katolik OMK yang juga pengen jadi bikin konten kreator, ya nggak sih? Jadi Iya, influencer. jadi content Kita juga udah creator. mulai ajak beberapa, Niko. Tapi kayak versi konstruktif gitu ya. Kira-kira kalau anak muda sekarang gitu ya, OMK gini ya, apa sih yang bisa bikin mereka stand out ketika di dunia sosial media, tapi terutama untuk Katolik? Karena kan pengen eksis ya kan, pengen jadi Iya. YouTuber, pengen jadi Pengen influencer, ini. tapi kayaknya banyak banget yang bikin. Udah banyak, segmentasinya juga sebenarnya Ya. udah banyak. Tapi kalau misalnya masih tetap memegang ya sedikit-sedikit kayak tadi deh, receh-receh Ya. tadi ya kan, yang galau tia, yang Kayaknya kejadian jadi jadian Ah. ya kan. Nah, itu mempertahankan. Ya, siapa tahu sobat OMK ada mempertahankan. kepikiran nih pengen jadi arah-arah itu konten gimana kreator. sih? Versi konstruktif gimana nih kira-kira? Kayaknya sulit. Waduh. Menurut gue sih sebenarnya basic standar aja sih, pengen harus punya, mereka tahu dulu dia punya uniknya di mana. Ya, kan. itu penting ya kayaknya Mereka ya. punya kekuatannya di mana nih uniknya. Kalau memang kuatnya misalnya di bidang aransemen lagu, musik-musik kan bisa juga. Ya, Oh, iya, ya benar. kan? Musik ya. Bidangnya misalnya jago gambar juga Ya. itu bisa juga gitu. Mereka harus punya tahu dulu kekuatannya mereka apa gitu. Uniqueness ya, guys. Paling satu itu sih. Ya. Kedua, kalau memang dia tujuannya maunya rohani, ya mungkin ada baiknya juga dipelajarin katekesenya sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak bikin kontennya nggak ngasal gitu kan. Iya. Karena banyak juga sekarang konten rohani yang menurut gue kadang-kadang malah menimbulkan apa ya? Kayaknya Standar value-value-nya ganda nggak gitu ya? begini deh sebenarnya. Lu bawa-bawa nama harusnya. Katolik nggak kayak gini deh harusnya gitu. Kalau lu nyerang-nyerang orang Sebelah lain gitu ya. gitu, yang Tetangga. sebenarnya iya, gue sering banget lihat kayak gitu tuh yang penting ngejar supaya rame aja likes-nya, Biar rame. views-nya, likes-nya, Iya, gede. engagement-nya naik gitu. Engagement-nya naik benar. Demi viral. Demi. Kita spill nggak nih? Spill nggak nih? Waduh. Jangan, spill ya. Di sepil kita yang kena sepil. Tercancel lagi, kena cancel lagi. Jangan dong, ntar nggak diundang. Jadi nama akunnya adalah Sensor. Bahaya. Cancel. Gue nggak dibayar sampai situ soalnya. Lu kan bulanan sih, bayar. Iya, lupa gue. masih mending dibayar kan? Kan upah besar. ya. Ada. Kan tadi upah besar di Ngeri. surga. Ada. Iya sih, jadi pengen sih ya. Siapa tahu nih teman-teman coba punya uniqueness dan pengen sesuatu yang unik dulu ya, biar Iya, cobain. punya uniknya gimana baru bisa ini. Nah, tapi kok tadi kan ngomongin soal volunteer ya. Apa namanya di akun-akunnya Akun-akun tadi ya. konten Nah, Instagram. apakah anak-anak OMK di sini, sobat OMK di sini juga punya kesempatan untuk Oh, volunteering? Iya. Oh, Ya, gimana ada sih sih. mekanismenya? Basically, kita tuh selalu rutin buat open volunteer sih waktu itu ya. Iya. Oke. Cuman memang karena, nah, memang kalau uniknya kita itu komunitinya itu bukan yang daily basis ketemu gitu loh. Oh, oke. Karena kadang-kadang kalau komunitas kan sering, ayo seminggu sekali atau Iya, sebulan iya. sekali, Oh, 2 iya, minggu benar. sekali gitu. Kita mah setahun sekali belum tentu. Jadi buat orang-orang yang baru mungkin berharapnya, wah ini komunitas yang seru nih. Iya, iya. Enggak juga sebenarnya. Kita banyak yang via WA aja gitu, Oh, via by WA. online berarti ya. Ya ada sih kalau ketemu-ketemu, cuman kan kalau kita nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba ketemu itu, terus hilang lagi, itu susah buat Bonding Iya, ya. bondingnya bondingnya, kan. benar, Ya, benar. jadi banyak Iya, teman-teman iya. yang mungkin berharap waktu itu daftar volunteer, berharap dapat komunitas, kok begini komunitas? Emang agak unik gitu. Cuman lain, Uniknya di agak situ lain. Iya. agak lain dia. ya, cuman kalau sebenarnya kalau ditanya volunteer kita tetap open, cuman buat teman-teman yang memang
suka buat memang bikin konten Konten. gitu, Gue suka. sambil liatin Katolik Iya. Fitgram. Iya, boleh, Jadi boleh. better mungkin coba dulu tapi mungkin porsinya DM, online ya. ya. Kebanyakan Iya, online. berarti Iya. online nih. Kita DM biasanya DM. Kak, aku mau jadi volunteer itu. Dulu sih kita ada linknya ya. Kayaknya Katolik Media juga lagi mau open volunteer gitu. Nah. Cuman Ah, ya itu tadi paling biasanya kita kasih boleh nggak buatin ini, boleh nggak buatin itu gitu. Cuman ke arah situ paling kalau ngobrol-ngobrol nanti akhirnya kalau udah sering di WA grup ngobrol biasanya baru kita ngobrol-ngobrol Ya, ketemuan bikin apa nih gitu ya. Mungkin Iya. cocok juga buat yang teman-teman di Luar kota. daerah-daerahnya. Iya, betul. Karena kan ya udah online dan tapi bisa tetap ketemu kan nggak tetap harus fisik. ketemu, bener. Iya, tim kita memang kayak gitu sih. Nah, kenapa jarang ketemu juga karena Iya banyak kan ya? yang Oh. ketemunya itu memang kayak gue juga ketemu sama bikin ini kan awalnya juga dari online kan. Iya. Nge-tag terus ketemu. Nah, cuman abis itu ya udah kenal. Nah, tim-tim yang lain juga gitu, ada yang dari Bandung, di Pontianak, ada yang dari mana-mana. Jadi ya kita banyak yang ketemunya memang by WA gitu. Jadi by komunitasnya online Agak lain. aneh. agak lain. Bukan nggak aneh tapi agak Iya. lain. Berarti by online ya kan. Videonya banyak soalnya nanti ya. Tapi di sini gue lihat ada apa di Linktree-nya itu Linktree. ada Bible study. Oh iya. Nah, itu tadi Bible study. Berarti setiap Kamis jam 8. Itu Kamis sampai jam 8 sekarang malam. jam 8 malam. Di Zoom ya. Iya. Wah. Masih. Ini rutin ya? Masih wow. Masih sih. Masih rutin ikut. Tapi itu ada tim sendirinya sih. Oh, Iya, udah ada iya, timnya sendiri. Wah, keren. Juga. Mungkin yang ini teman bisa ikut tuh, kan nggak harus volunteer. Boleh. Jadi Kan apa, bisa nih, umum, OMK teman-teman. Bible study. Jadi Iya. bukan kejadian-jadian atau Ah. galau dia jadi Galau-galau. galau-galau itu gitu. Iya, Nih makanya gue sambil lihat-lihat nih Iya, ya tapi kan. aku pengen nanya sih kok, sepanjang 2015 nih, ada nggak sih momen yang, bersyukur banget ya gara-gara Katolik Fitgram bisa bikin ini gitu, atau kayak, atau nggak tahu mungkin Pencapaian pas, ininya kayak lah. pencapaian kayak, atau pas ide kayak, gila ya bisa ngumpulin segini banyak dan semacam. Penasaran sih, apa sih yang 1-2 momen yang bikin wow Bikin banget, wow. bangga banget nih pencapaian si Katolik Fitgram. Kalau mungkin secara gue pribadi Iya, kali ya. pribadi Iya. kali Kalau ya. pribadi gue sih, gue tuh sesuatu momen yang buat gue kayaknya gue nggak akan bisa kayak gini kalau misalnya nggak ada Katolik Fitgram Apa tuh ya. tuh? Benar. Itu yang Asian Youth Day kemarin sih gitu. Jogja. Jogja. Iya. 2018 ya. lebih Pas ya. gue juga lagi Oke. itu bantuin Mohar juga, Oke. bantuin Romahari Iya, iya. buat persiapan, buat bantu promosi sampai di hari H juga, sampai Oke. ngeliput. Nah itu menurut gue sesuatu yang kayaknya karena Katolik Fitgram gue bisa ada di sini gitu untuk ketemu sama teman-teman yang dari luar Indonesia, Iya, Asia iya, gitu iya, ngobrol-ngobrol bener-bener. sama ya di situ gue ingat banget lagi itu gue dapet kalung salib Hah? dikasih dari Uskup Brunei, Ush. dikasih yang berkatin Uskup Ketapang Monsinyur. Ush. Bentar. Waduh. Itu salib kayaknya kalau Tuhannya setannya ngeliat minder kayaknya. Saking sakralnya ya. Kekuatannya double. Nah, dia udah keluar soalnya. Double tuh. Bawa ya, sudah dibawa sayangnya. Nggak dibawa. Ya kalau dibawa gue yang keluar. Gue juga bawanya begini ntar menunduk. Berat soalnya. memang salib itu berat kok. Makanya nggak dibawa. Wah, dapet ya gitu. Itu momen di situ ini ya, ketemu soalnya banyak ya teman-teman dari Asia ya. Uskup-uskup. Ya ngobrol-ngobrol aja sih gitu buat Partnya apa waktu itu? Hah? Memang Katolik waktu itu partnya apa? gue secara pribadi lagi tuh memang ikut bantu Mohar juga buat persiapan gitu. Cuman ya karena waktu itu Katolik kan konrohani waktu itu nggak banyak Iya, ya. 2018 masih 2018 aja masih masih belum belum banyak Gue ya. ingat banget itu juga kita baru sekitar 70.000, 80 ribuan followers dan begitu mereka tahu ngapain kan aneh waktu itu ya waktu itu kan Waktu itu, bener. ada orang yang begini-begini ngapain gitu kan aneh ngapain pegang masih HP? Iya. asing Iya. gitu terus gue ngeliput sosmed emang ngapain sih ini namanya Instagram buat ini awal-awal banget berapa ya. followersnya Di Instagram. 80.000 banyak banget 80.000 orang iya gitu waktu itu ya mereka pada nggak nyangkanya ternyata Besar kayak ya? begini tuh bisa besar ya jangkauannya gitu. Kalau sekarang mungkin karena COVID Ya. jadi semuanya udah Iya, Iya, jadi terbiasa lebih sama- melek semua, Iya, ya. jadi Nggak, digital. dulu tuh kayaknya nggak Dulu biasa ya. 2018, Bikin lu pegang, konten-konten lu ngonten HP. tengah jalan diketawain orang ya nggak sih? Vlog-vlog gitu ya. Iya, bener juga. Gue juga baru Baru nggak ya dulu? Iya, Wah, masa sih industri bro,
industri. Ini kok. Demi, ini podcast industri, oke? Oke, kalau gitu kayaknya kita biar lebih seru kita saatnya masuk ke game. Nah, ini dia gamesnya apa, Ro? Gamesnya adalah Jujur atau tidak. Kocokannya mana nih arisannya? Apaan ini? Gue nggak tahu nih. Oh, memang begitu. Jadi pilih salah satu aja dulu. Nanti Mas Deko. Ini bukan ya? dibuka nih. Arisan. Iya, dibuka dong. Dibuka dong. Ditunjukin. Jujur. Ditunjukin. Nah, jujur. Jujur. Cinta. Nah, Bohong dosa ya. Mau dosa ya? Mau dosa ya? bohong dosa lo ya. Iya. Salibnya hilang lo tadi ya. Jangan dong. Nggak boleh bohong ya. Kan jarang-jarang nih kita tanya nih. Kita nanya langsung Nanya nih, langsung nih. kan. Oke, yuk. Pertanyaan. Pertanyaannya ketika di Katolik Ketiram, ini kan awal-awal nih kok udah panjang, udah 9 tahun dong. Ceritain dong kisah cinloknya. Apakah ada cinlok Di di antara dalam kita, Katolik di antara kita. Ketiram? Di antara- Cinlok. Nah, Bukan cilok ya? cilok, Cilok. belum buka Belum buka puasa. soalnya, belum buka. Masalahnya timnya Katolik Ketiram ya, sekata itu laki. Iya. Laki kok. Gue boleh nggak masuk kok? Kalau sekarang udah ada yang ceweknya. Oh, Sekarang udah ada gitu. ceweknya. Gak pernah ada cinlok sih gitu Waduh. ya, kayaknya ya. Cuman memang gue dapet istri itu juga Nah. gara-gara Katolik Ketiram juga. Nah, Tapi bukan cinlok. oke, gimana tuh? 2018 akhir Oke. waktu itu ada orang baik lah gitu mau bikin kita ke Holy Land yuk gitu bikin tour gitu atas nama Katolik Media gitu. Nah waktu itu ya gue diajak buat ngeliput sambil bikin konten gitu barengan juga sama Rumah Hari gitu. Ya. Ya sebenarnya itu juga menurut gue juga satu mujizat juga ya. Gue kalau ya coba kali ini salah satu yang berharga juga nih. Kalau misalnya gue nggak punya Katolik Ketiram mungkin gue belum pernah ke Holy Land itu juga gitu. Ya pada saat itu sebenarnya ini jadi kesaksian. Oh, iya. Siapkan. Kan jujur. Tapi ini durasinya over ke apa nih? Ada editor, ada editor. 2 hari Aman, dari. ada 2 hari. Tinggal nambahin cilok ya kan? Nah pada saat itu memang posisi gue tuh lagi lumayan agak terpuruk ya. Artinya gue baru buka bisnis, cuman ternyata bisnisnya nggak jalan gitu, bangkrut. Nah terus tour ini juga kan karena Holy Land itu kan bukan yang 10-20 ribu ya. Iya. Sebenarnya ribuan sih, tapi US dollar kan gitu. Bukan Jadi kan ribuan. lumayan Iya, gitu. iya. Wow. Target marketnya juga kan OMK kan Segmented ya nggak banyak lah yang bisa segitu. Nah, in the end ya kita kurang untuk orang ini untuk mencapainya nih. Targetnya. Iya. Target ininya ya. Nah cuman akhirnya ya oke lah, lu bisa ikut, cuman lu harus ada biaya tambah segini gitu. Tadinya gue udah nyaris nggak ikut tuh, gue bilang udahlah Rumah Hari aja gue nggak perlu gitu kan. Terus akhirnya karena itu diusahain, nah akhirnya bisa tuh, dan puji Tuhan juga pas itu mau berangkat, tiba-tiba gue dapet pekerjaan, terus yang kemarin yang gue bangkrut itu, gue mendapatkan apa ya istilahnya kayak kita jual rugi barang-barang itu, nilainya itu pas sama biaya yang harus gue bayar untuk Holy Land itu. Ya pas, jadi gue berangkat. Nah gue berangkat, ya di sana itu berangkat nih kan rombongan kita nih Katolik Mediator ini. Lalu kan pasti ada rombongan-rombongan lain dari setiap negara dong, termasuk Indonesia juga. Gue ingat banget gitu momennya tuh Natal 2018. Ya jadi kalau kita ke Holy Land itu ada beberapa tempat yang additional gitu. Salah satunya itu di Egypt, di Mesir, di Gunung Sinai. Nah ke Gunung Sinai itu kita nginep hotel di kaki Gunung Sinai. Nah terus ditawarin ada yang mau ke puncak Gunung Sinai nih yang tempat Musa terima dua batu nih. Nah itu additional bayar lagi. Ya. Ya udah gue ikut terus sama beberapa. Nah karena ini additional supaya dapat banyak kan barengan sama rombongan lain. Nah ada rombongan lain juga nih ikut. Nah terus kita naik mobil seperti elf gitu sampai satu titik terus kita naik onta malam-malam. Onta ini onta. Ontanya yang mana? Lari Beneran ontanya. ini, onta beneran ya, onta beneran ya. Gue nggak ikutan ya. Kalau bisa elaborasi sih dia aja, gue enggak di. Kan nggak boleh saling meletek
itu karena malam gelap, ada satu onta yang nyasar ke rombongan kita. Oh, nggak pakai Google Maps? Enggak, belum belajar ontanya waktu itu. Nyasar itu. Mungkin karena onta kan kita naik kan kakinya ngegantung gitu ya. Iya. Nggak sengaja. Terus kan batu terus kayak gini kali kegoyang, kena bodi onta. Jadi si ontanya itu Belok. seakan-akan kayak belok kiri gitu. Dan nyasar. Salah set. Nah, yang nyasar ini rombongan dari rombongan lain, kelompok kita gitu. Cewek. Jadilah kita ngobrol-ngobrol. Ketemu 3 raja nggak, Kak? Nggak ada tuh, masih pada bobo. Akhirnya naik ke atas sampai puncak. Iya. Ketawa dulu. Gara-gara 3 raja sih bingung gua. Dikata pada gurun lewat lembah gitu ya. Iya. Natal bener sih. Ngejar Majus bintang ya, ya. majus Dia ya. ngejar bintang ya. Ngejar bintang. Ngejar bintang kayaknya. Terus abis itu ya akhirnya di atas ngobrol terus ya udah tukeran HP, ya udah dari situ. Nomor kali kok. Tukeran HP gini dong. Apa dong? Ya, nomor. Ya udah singkat cerita ya akhirnya kita tukeran nomor dan itu pas pada saat momen itu akhirnya jadinya setiap kita misal datang nih ke satu tempat kayak gereja di Bethlehem Ya. gitu. Kalau pas event gue datang, nah dia pas baru mau pulang. Jadi kita selalu punya momen foto bareng gitu. Kalau baru kenal, cuman modusnya jago lah. Oh, jadi gitu. Cabut gitu ya. Terus pas kalau nggak iya pas dia baru datang, gue pas mau balik. Jadi ada foto-foto buat ada momen buat foto-foto bareng lah gitu. Dan sekarang jadi ibunya anak-anak. Amazing. Apa gua perlu ke Holy Land? Waduh. Jauh banget. Onta. Gua malah sama ontanya. Tapi itu bagus. Apanya Jadi kan sama jadi ontanya? keren. Oh, bukan. Ketemu calon di mana? Di Gunung Sinai. Ketemu calon di mana? Kak, dia juga ketemunya di Gunung Gede kan? Bukan Gunung Sahari. Gunung Sahari. Beda sehari. Capek banget. Wah, menarik banget ya. Iya, Berarti iya, dari iya. Catholic Fitgram juga ada tambahannya nih. Bisa dapat jodoh, guys. Iya. Join. Belum. Kenapa? Tuh. Waduh, kisahnya nanti ya. Belum Tolong ya. dapat. Kurang jauh. Berarti Kurang kurang jauh. jauh. Tapi pengen tanya dong, Kak, itu Iya. Romo Hari siapa sih, Kak? Oh, yang Oh tadi iya, masuk yang Romo Hari, tadi. soalnya banyak. Soalnya banyak. Romo Di grup Hari juga ada Romo pimpinan Hari kami ya. juga Romo Hari. Iya. Antoni Saryanto. Romo Hari nonton Oh, Romo nggak Hari. tahu saya maksudnya. Dulu di komisi. Jadi dulu jadi sekretaris Komisi Kepemudaan KWI. KWI. Sekarang Oh, di Sekretaris Eksekutif Komisi Kepemudaan KWI. sekarang di Cirebon. Cirebon. Gereja Bunda Sekarang di Maria. Halo Romo Hari. Romo Hari nonton lo ya. Mau nonton yang jago lah ya, ini anak buahnya nih. Anak buahnya. Wah, seru banget nih, sis. Iya. Jadi, setelah ini gimana nih? Mau daftar atau mau cari jodoh? Dua-duanya loh. Kenapa nggak bisa dua-duanya ya nggak sih? Kenapa nggak bisa dua-duanya ya? Nah. Jadi, thank you so much, Bro. Dan kita pengen, kalau dalam rangka Paskah kali ya, mungkin ucapan versi Catholic Fitgram. Dari langsung Langsung. dari empunya Catholic Iya, Fitgram. Susah amat tugas gue ini. Oke, boleh. Oke. Untuk sobat-sobat gitu. Pintu dibuka, ada burung merpati. Cakep. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Selamat semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa stay tune di podcast OMK, obrolan muda